Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kelompok kami akan mempresentasikan kami yang berjudul Kinetika Kimia 2. Di sini saya sendiri selaku moderator dan teman saya Fadila Gusman dan Israhmil Husna. Baiklah, untuk mempersingkat langsung saja, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu orde reaksi. Nah, orde suatu reaksi ialah jumlah suatu eksponen dari konsentrasi dalam persamaan laju. Orde reaksi juga menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaktan atau reaksi terhadap laju reaksi. Jika laju suatu reaksi berbanding lurus dengan pangkat satu konsentrasi dari satu reaksi, maka persamaannya yaitu laju sama dengan K kali konsentrasi A. Reaksi tersebut merupakan reaksi orde pertama. Nah, jika laju reaksi itu berbanding lurus dengan pangkat 2 suatu reaksi, maka persamaannya yaitu laju sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 2. Nah, jika berbanding lurus dengan pangkat 1 konsentrasi dari 2 reaksi, maka persamaannya yaitu laju sama dengan K dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B. Reaksi tersebut merupakan reaksi orde kedua atau disebut juga orde terhadap masing-masing reaksi. Nah, jika suatu reaksi dapat tak bergantung pada konsentrasi suatu reaksi, maka persamanya yaitu laju sama dengan K dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B pangkat 0 sama dengan K kali konsentrasi A. Next. Nah, yang selanjutnya macam-macam orde reaksi. Nah, orde reaksi ini sendiri ada orde 0, orde 1, dan orde 2. Yang pertama orde 0. Nah, pada grafik ini di mana V merupakan laju reaksi, X merupakan jumlah konsentrasi reaksi. Nah, laju reaksi ini panahnya arahnya naik, sedangkan jumlah konsentrasi reaksi itu arah panahnya menghadap kanan. Nah, pada orde 0 ini, laju reaksi tidak dipengaruhi oleh jumlah konsentrasi atau memiliki nilai tetap, sehingga grafiknya lurus mengarah ke kanan. Nah, misalnya contohnya V atau laju reaksi ini nilainya 2, sedangkan X atau jumlah konsentrasi reaksi ini memiliki nilai 1, 2, 3, 4, 5. Berapapun nilai dari X atau jumlah konsentrasi reaksi ini, maka posisi laju reaksi itu nilainya mutlak atau tetap 2. Sehingga persamaannya yaitu V sama dengan K. K itu disebut dengan tetapan laju reaksi. Selanjutnya, materi yang selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fadila Gusman. Kepada Fadila Gusman dipersilahkan. Oke, baiklah. Selanjutnya yaitu orde reaksi 1. Nah, pada orde reaksi 1 ini, di sini ada V dan di sini ada konsentrasi dari reaksi. Rumusnya yaitu V sama dengan K, konsentrasi dari reaksi pangkat 1. Biasanya konsentrasi dari pangkat 1 ini tidak dituliskan karena dia itu adalah orde reaksi 1. Nah, maksudnya adalah laju reaksi memiliki nilai berbanding lurus dengan jumlah konsentrasi dari reaksi tersebut. Nah, sebagai contohnya yaitu jumlah dari konsentrasi reaksi misalnya 3, jika jumlah dari konsentrasi reaksinya itu 3, maka nilai V-nya itu juga 3. Misalnya di sini 3, maka nilai V-nya itu juga 3. Begitupun dengan contoh lainnya, misalnya reaksinya di sini 10, maka nilai V-nya juga 10.
Kenapa grafiknya lurus seperti ini? Karena laju reaksi dia akan berbanding lurus dengan jumlah konsentrasi dari reaksi tersebut. Selanjutnya orde reaksi 2. Nah, pada orde reaksi 2 ini rumusnya yaitu V sama dengan K per reaksi konsentrasi dari reaksi pangkat 2. Pada reaksi orde 2 ini, laju reaksi 2 akan memiliki nilai sebanding dengan kenaikan konsentrasi per reaksi pangkat 2. Jadi, sebagai contohnya, misal, per reaksi di sini nilainya 2, maka V-nya itu nilainya yaitu 2 pangkat 2. Jadi, 4 kali. Contoh selanjutnya, misalnya di per reaksinya ini 5, maka nilai V-nya itu 5 pangkat 2 atau 25 kali. Ingat, kenaikan dari V ini adalah dalam kondisi kali. Jika V-nya ini dinaikkan 2 kali, maka nilainya ini 2 kali juga. Nah, kenapa grafik ini melengkung? Dikarenakan contohnya seperti ini. Nah, jika reaksinya di sini 5, dan V-nya ini 5 pangkat 2 atau 25. Jadi di sini 5, nah di sini 25. Jadi kayak gini. Mungkin sekian dari orde reaksi 2. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Kak, terima kasih kepada Fadila Gusman. Yang materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Isramul Husna. Kepada Isramul Husna, saya persilakan. Baiklah, bismillah. Pertama yaitu hukum laju reaksi. Nah, di sini hukum laju reaksi dan orde reaksi. Yang kedua yaitu menentukan hukum laju reaksi dengan metode reaksi. Dan yang ketiga yaitu menentukan hukum laju reaksi dalam bentuk diferensial dan integral. Nah, yang pertama yaitu hukum laju reaksi dan orde reaksi. Yang mana laju reaksi ini dapat ditentukan jika konsentrasi reaksi atau hasil reaksi selama reaksi berlangsung itu diketahui. Nah, salah satu cara menentukannya adalah dengan mengukur dari reaksi pada berbagai waktu dan menganalisisnya. Next. Selanjutnya. Nah, hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi reaksi dia dapat dinyatakan dari suatu persamaan yang disebut dengan persamaan laju reaksi seperti pada slide. Nah, di mana persamaan laju reaksinya adalah R sama dengan konstanta konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B berpangkat N. K disebut juga dengan konsentrasi laju, yaitu tetapan keproporsionalan atau kesetaraan laju dan konsentrasi. Nah, tetapan laju ini dia mempunyai nilai tertentu pada suhu tertentu, sedangkan pada suhu yang berbeda, nilai K ini bergantung, sehingga nilai K bergantung pada suhu percobaan pada hukum laju. Nah, semakin besar harga K, maka reaksi akan berlangsung dengan kelajuan yang semakin besar pula. Nah, sedangkan pangkat dari konsentrasi M dan N tadi disebut dengan tingkat reaksi atau orde reaksi bagi suatu zat. Nah, makna fisik dari orde reaksi itu merupakan derajat kontribusi suatu zat reaksi, hasil reaksi atau zat lain yang memiliki pengaruh terhadap kualitas laju reaksi. Nah, pangkat M dan N ini dia berupa bilangan positif, bilangan negatif, atau nol, bahkan pecahan. Nah, jadi hukum laju reaksi adalah hubungan antara variabel laju reaksi dengan konsentrasi-konsentrasi zat yang mempengaruhi nilai laju reaksi. Nah, yang kedua yaitu menentukan hukum laju reaksi dengan metode laju reaksi. Nah, metode umum yang digunakan untuk menentukan hukum laju reaksi yaitu secara percobaan metode awal. Nah, laju awal reaksi ini merupakan laju sesaat yang ditentukan ketika reaksi dimulai setelah T-nya sama dengan 0. Nah, gagasan ini merupakan cara untuk menentukan laju sesaat sebelum konsentrasi awal reaksi berubah secara signifikan. Next. Nah, yang ketiga yaitu hukum laju
dalam bentuk diferensial dan integral. Nah, hukum laju dapat juga diungkapkan dalam bentuk persamaan integral. Nah, R adalah diferensial dari konsentrasi terhadap waktu, maka tiap persamaan laju adalah suatu persamaan diferensial. Next slide. Nah, kita misalkan pada orde 1. Nah, pada reaksi A, nanti hasil reaksinya dinyatakan memiliki orde 1 bila berdasar hasil eksperimen laju reaksinya mengikuti persamaan diferensial konsentrasi A terhadap waktu sama dengan konstanta reaksi A. Maaf, konstanta reaksi A. Nah, jika konsentrasi awal A adalah A kecil yang bereaksi sebanyak X, maka konsentrasi A setelah reaksi berjalan selama T adalah sebesar A dikurang X. Maka didapatkan diferensial A dikurang X terhadap waktu sama dengan konstanta A dikurang X. Next. Nah, karena A ini tetap dan X adalah variabel, maka diferensial A dikurang X itu sama dengan dx. Nah, dx per dt sama dengan konstanta A dikurang X. dx per AX sama dengan konstanta dt. Nah, integral dari dx per AX ini sama dengan konstanta diferensial dt. Nah, sama dengan min ln A kurang X sama dengan konstanta T ditambah C. Next. Nah, pada awal reaksi, yaitu saat T-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0, sehingga C-nya sama dengan min ln A. Dan persamaannya menjadi min ln A dikurang X sama dengan konstanta T dikurang ln A. Atau dapat ditulis dalam bentuk ln A per AX sama dengan konstanta T. Nah, persamaan inilah yang disebut sebagai persamaan hukum laju bentuk integral pada orde 1. Atau persamaan tersebut dapat dirubah menjadi ln A dikurang X sama dengan N konstanta T ditambah ln A. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Isramah Husna. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.